Shalom saudara, Renungan Harian Keluarga, hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, RHK hari ini mengangkat tema Sembahlah Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Matius 4 ayat 8-10. Saya bacakan buat saudara sekalian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, eksistensi Yesus sebagai manusia dicobai ketika Ia dibawa iblis ke gunung yang sangat tinggi. Ia memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya, serta berkata kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Begitu cerdiknya iblis, ia kenal firman Tuhan Allah, bahkan bisa memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan Allah dalam menjerat korban. Iblis mau agar Yesus menyembahnya dengan imbalan kekuasaan dan kemegahan dunia. Yesus sama sekali tidak tertarik dengan kekuasaan dan kemegahan dunia, sebab semua itu adalah ciptaannya, sehingga iblis tidak punya kuasa atas segala miliknya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus melawan pencobaan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan Allah. "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Firman Tuhan Allah berkuasa dan adalah kekuatan. Karena itu Yesus menang melawan tipu daya iblis dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan Allah. Kita bisa membacanya dalam Efesus 6 ayat 17. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, jangan berpaling pada dunia, tetapi sembahlah Tuhan Allah. Sebab Dialah yang layak dan patut disembah serta dimuliakan. Hadapi segala cobaan dan godaan dengan menahan nafsu dari tawaran menggiurkan, misalnya beroleh popularitas seperti jabatan, pangkat, kedudukan yang tinggi, atau harta yang melimpah, bahkan jodoh dengan taruhan menjual iman. Apa yang kita butuhkan pasti disediakan Tuhan Allah, asalkan kita meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan Allah menghendaki kita menyembah, melayani, dan memuliakannya, mencintai firman-Nya, dan merenungkan siang dan malam. Firman Tuhan Allah ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang yang setia kepadanya, pasti menang menghadapi pencobaan apapun, asalkan kita mau dipimpin dan dituntun olehnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami menyembah dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau sumber kekuatan, berkat, dan keselamatan. Tolonglah kami supaya selalu mengandalkan kuasa-Mu, agar tidak jatuh dalam dosa keinginan mendapat kemegahan dunia, dengan cara instan, dengan menjual iman percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami memperoleh bagian berkat dari kasih karunia-Mu yang menyelamatkan itu. Amin.